Saya sekarang disebut turunan Cina. Buktinya katanya dia nggak pakai nama bapaknya, pakainya nama kakeknya. Berarti dia nggak mau ketahuan sebagai antek Cina. Iya, luar biasa itu orang-orang yang ingin menjadi cucu Nabi, kemudian memakai framing. Saya ini sejak kecil hidup dengan kakek nenek. Karena orang tua saya, umur saya setahun atau 2 tahun, itu tidak ada jodoh. Saya dengan kakek saya dengan keluarga ibu saya. Itu ya masa iya sekarang saya melupakan keluarga besar, nama keluarga besarnya Bani Utsman. Itu bisa dilihat bagaimana keluarga Bani Utsman. Banyak yang di PBNU juga pada tahun ini dari keluarga Bani Utsman itu. Nah, banyak juga yang jadi politisi dan lain sebagainya. Nah, sebagai keluarga besar kayak kita ingin berterima kasih karena saya dididik sejak kecil di dalam keluarga itu yang melindungi kita dan sebagainya. Nah, kita menggunakan nama barokah daripada kakeknya ibu saya itu, namanya Utsman. Saya menggunakan Imaduddin Utsman. Katanya itu kenapa dia menggunakan kakek dari ibunya? Karena bapaknya itu antek daripada komunis Cina. Ya Allah. Ini yang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karena saking pengennya mengaku dan diakui sebagai keturunan Nabi, ada orang-orang membuat framing katanya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah antek-antek Cina. Buktinya nama bapaknya tidak dimasukkan dalam nama Kiai Imad. Framing begituan menurut beliau tidak perlu ditanggapi. Justru akan menghabiskan waktu saja, menguras tenaga, karena ketika kajian ilmiah dikooptasi dengan framing recehan, apalagi sampai mengorek-ngorek nama personal, menyerang secara personal, tidak menanggapi secara pemikiran, itu adalah cermin seseorang tersebut tidak sanggup melayani dengan ilmiah pula, tidak sanggup melawan secara pemikiran. Mengapa nama Utsman diletakkan dalam namanya Kiai Imad? Kata orang yang bikin framing itu karena bapaknya adalah komunis antik Cina. Ini adalah framing yang kata Kiai Imaduddin itu dilontarkan kepada beliau. Padahal kata Kiai Imad itu semuanya tidak benar. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak penjelasan dari beliau menyangkut framing-framing yang belakangan itu disematkan kepada beliau. Ini dia videonya. PKI lah. Bahkan saya sekarang disebut turunan Cina. Buktinya katanya dia nggak pakai nama bapaknya, pakainya nama kakeknya. Berarti dia nggak mau ketahuan sebagai antek Cina. Iya, luar biasa itu orang-orang yang ingin menjadi cucu Nabi, kemudian memakai framing. Saya ini sejak kecil hidup dengan kakek nenek. Karena orang tua saya, umur saya setahun atau 2 tahun, itu tidak ada jodoh. Saya dengan kakek saya dengan keluarga ibu saya. Itu ya masa iya sekarang saya melupakan keluarga besar, nama keluarga besarnya Bani Utsman. Itu bisa dilihat bagaimana keluarga Bani Utsman. Banyak yang di PBNU juga pada tahun ini dari keluarga Bani Utsman itu. Nah, banyak juga yang jadi politisi dan lain sebagainya. Nah, sebagai keluarga besar kayak kita ingin berterima kasih karena saya dididik sejak kecil di dalam keluarga itu yang melindungi kita dan sebagainya. Nah, kita menggunakan nama barokah daripada kakeknya ibu saya itu, namanya Utsman. Saya menggunakan Imaduddin Utsman. Katanya itu kenapa dia menggunakan kakek dari ibunya? Karena bapaknya itu antek daripada komunis Cina. Ya Allah. Ini yang ngomong sekelas Imam Jumbo. Nah, ini kita yang begini-begini tidak mau menanggapi. Dia cuma banyak yang klarifikasi. Tadi juga ada yang SMS dari Komandan Banser Provinsi Banten yang juga merangkap wakil ketua Panglima Laskar PWI Banten.
itu komandan Banser tingkat provinsi, itu wakil komandan PWI Banten. Hei, ini benar nggak ini? Tanya PKI ini antek Cina katanya. Ya, coba lihat saja wajah saya Cina enggak? Ada sih Cinanya katanya. Waduh, sama aja. Ada sih ini orang kata saya nambah-nambahin aja. Lah semua orang Indonesia ini ada Cinanya, Pak. Iyalah. Semua orang Indonesia ini ada Cinanya. Apalagi kalau keturunan Banten, neneknya Cina. Raden Patah itu Cina. Kenapa? Ibunya Sio Banci. Ibunya Raden Patah itu Sio Banci, Cina. Kemudian punya anak Raden Patah. Menikah dengan Brawijaya. Kan punya anak Raden Patah. Raden Patah berarti turun Cina. Apa Raden Patahnya yang istrinya Sio Banci ya? Raden Patah ya punya istri Sio Banci ya. Raden Patah punya istri Cina, Sio Banci, punya anak keturunan. Di antaranya adalah istri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sultan Maulana Hasanuddin Banten namanya Nyai Ratu Purnama Kirana Sidi. Nyai Ratu Kirana Purnama Sidi dinikah oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Berarti Sultan Maulana Hasanuddin ada Cinanya dong. Ada putih-putihnya sedikit. Ya terus ke anak-anak cucunya sampai ke kita-kita hari ini. Ya ada Cinanya sedikit. Ya kan? Terus lagi apalagi orang Lampung Palembang. Iya. Makanya masih putih-putih. Kalau yang ada agak hitam itu pasti yang dari Jawa, dari sana. Dari Sunda atau dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau yang ada mentereng sedikit asli berarti. Ya, nanti kita akan kembangkan karena sudah malam di dalam tanya jawab. Yang terpenting adalah bahwa yang kita lakukan hari ini bukan karena kebencian. Lihat kitab saya 2018, saya itu ngarang kitab Al-Fiqratun Nahdiyah, masih mengisbat Ba'alawi. Karena yang saya ketahui Ba'alawi ini turunan Nabi waktu itu. Wa min Bani Hashim Ba'alawi. Coba kitab Al-Fiqratun Nahdiyah fi usuli wa furu'i ahli sunnah wal jamaah. Itu tentang pemikiran-pemikiran ke-NU-an. Mulai di dalam bidang tauhid, akidah, dalam fikih, dan bagaimana harakah Nahdiyah ada di situ. Al-Masail al-Fiqhiyah juga yang al-Mu'asirah ada di dalam kitab Al-Fiqratun Nahdiyah. Di situ diantaranya saya mengisbat Ba'alawi. Itu namanya qaulun qadimun. Karena apa? Saya belum meneliti. Kalau sesuatu yang belum diteliti, yabqa 'alal asli. Kalau sesuatu sudah diteliti, haram kita untuk mengatakan tidak sesuai dengan hasil penelitian ini. At-taqlidu ba'da zuhuril hujjati haramun. Taklid setelah adanya hujjah itu haram. At-taqlidu ma'al qudrati 'alal istidlali haramun. Taklid padahal kita bisa untuk istidlal, bisa baca, bisa mengkomparasi, maka hukumnya haram. Tidak boleh, tidak bagi orang yang bisa baca bahasa Indonesia harus baca tesis bahasa Indonesia. Namanya menakar kesahihan nasab Habib Indonesia. Kedua, terputusnya nasab Habib di Indonesia. Ketiga, membongkar skandal ilmiah sejarah dan nasab Habib di Indonesia. Yang bisanya bahasa Arab, buka kitab Al-Mawahibul Laduniyah Tinqita'i Nasabi Ba'alawi bin Ubaidillah. Atau kitab yang kedua, I'anatul Akhyar fi Jawabi Syekh Abdullah Mukhtar. Syekh Abdullah Mukhtar ini adalah ulama besar yang ada di Sukabumi. Dia kelahiran Sukabumi, ayahnya, kakeknya orang Kresek, orang kampung saya ini, orang Cakung. Nah, kemudian pindah kakeknya ke Sukabumi. Nah, beliau mengaji pada para Ba'alawi. Ketika ada tesis saya ini, beliau bikin kitab. Apa itu namanya itu? Saiful Maslul ya. Dikirimkan kepada Al-Husamul Maslul. Al-Husam itu maknanya Saif.
Al-Husamul Maslul, kemudian dikirimkan kepada saya, kemudian saya menjawab beliau dalam kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdillah Mukhtar. Nah, insya Allah itu dari situ aja nanti akan dapat gambaran secukupnya tentang batalnya nasab Ba'alawi. Kalau misalnya kita tidak mau membaca, kita tidak mau membacanya ini harus pakai kertas Pak nanti ya. Jadi kita baca, di-download aja. Kitabnya di-download bisa. Sudah ada di berbagai macam web, tinggal cari menakar kesayangan nasab Indonesia. Pakai kertas kita bacanya. Kita menguji-uji juga. Itu namanya istidlal. Kemudian kita belum cukup kita menakar kesahihan, karena ini tulisan pertama. Inilah yang diangkat di Cokro TV pertama kali oleh Dr. Syafiq Hasim. Kemudian saya tambahkan, karena ini ada bantahan dari Hanif Alatas menakar kesahihan nasab. Kemudian dari bantahan Hanif Alatas kita sempurnakan referensinya di dalam kitab buku Terputusnya Nasab Habib di Indonesia. Kemudian karena ini kita persiapkan untuk para kiai, saya nulis itu untuk kiai, bukan untuk para dokter-dokter itu. Dokter-dokter itu kebanyakan gak percaya sama doktrin-doktrin yang begitu, yang bahayakan kepada santri-santri dan para kiai. Maka saya persiapkannya tulisan sederhana. Kemudian dari dokter-dokter ingin, coba dong nulis secara ilmiah. Oke, kalau secara ilmiah kan ngebulet itu bahasanya. Saya kemudian membuat lagi sebuah buku judulnya Membongkar Skandal Ilmiah Sejarah dan Nasab Habib di Indonesia. Itu semuanya bisa di-download. Nah, itu lebih mudah, tetapi dalil-dalilnya itu lebih lengkap karena itu yang terakhir. Membongkar skandal ilmiah itu lebih terakhir, lebih lengkap, tetapi cara bacanya susah. Karena banyak istilah-istilah modern, istilah-istilah populer yang memang saya tulis itu untuk kalangan akademisi. Dan ini udah banyak saya mendapat undangan untuk bulan Juli, Agustus dari kampus-kampus yang ada di Indonesia. Mungkin untuk ke depan ceramah-ceramah umum itu akan tidak efektif, karena sebenarnya dalilnya udah cukup. Tinggal sekarang kita uji daripada kesimpulan ilmiah saya itu di kalangan para akademisi. Walaupun akan menghadapi hambatan juga, karena kebanyakan akademisi tidak bisa baca kitab kuning. Tidak bisa baca kuning. Kalau kiai bisa baca, tetapi beliau minim metodologi, lebih utama husnudzon. Kitab kuningnya pinter, tapi husnudzonnya lebih kuat daripada penelitiannya. Takut aja kalau berbeda dengan kiai begitu tuh. Apalagi ada pondok pesantren ngancem alumninya loh. Kalau alumni pondok saya tidak sesuai dengan saya, tidak barokah. Itu kan bahaya itu sebenarnya itu. Lah ini masih ada di kalangan kita. Makanya hanya hidayah nanti yang akan bisa. Tetapi kebanyakan di Lampung ini, kiai yang undang saya kemarin itu, saya tanya, mondoknya di tempat kiai yang ngancem itu. Waduh. Anaknya mondok di sana, kok kata saya bapaknya ngundang saya. Ya biarin aja katanya. Teman-teman, seandainya kita adakan riset terhadap pengaruh kajian Kiai Imaduddin kepada masyarakat di seluruh Indonesia, kalangan awam, akademisi, tokoh masyarakat, kira-kira bagaimana hasilnya ya? Sebab kalau melihat di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Wonogiri, sebagaimana pengakuan Ketua PCNU-nya sendiri, bahwa hampir semua kiai di sana tidak lagi mempercayai Ba'alawi sebagai keturunan baginda Nabi. Nah, bagaimana kalau diadakan penelitian dengan mengklasifikasi pengaruh Ba'alawi dengan Kiai Imaduddin di tengah-tengah masyarakat hari ini? Rasanya ini akan sangat menarik karena itu merupakan temuan
atas persoalan polemik nasab yang hingga hari ini terus bergulir. Nah, teman-teman, silakan kalau ada ingin disampaikan menyangkut video yang barusan kita simak di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.